Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Salsabila Lubis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran ekonomi dari persamaan Irving Fisher dan besaran fisika dari persamaan gas ideal. Nah, yang dimana judul dari materi yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu judul materi dari mata kuliah saya, yaitu Ekonomifisika, dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Pandapotan Harahap, MPhis, MPD. Nah, langsung saja kita membahas tentang uh, Irving Fisher. Nah, jadi teori kuantitas dari Irving Fisher eh, yang dimana pencetusnya yaitu Bapak Irving Fisher sendiri yang kemudian menjadi bagian dari teori permintaan uang. Nah, dalam pandangan Fisher, keseimbangan keuangan selalu terjadi di dalam masyarakat. Nah, Fisher menetapkan bahwa fungsi uang yang utama adalah sebagai alat tukar. Nah, keseimbangan ini teramati dengan kesamaan jumlah uang yang diterima oleh si penjual dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Nah, nilai dari barang atau jasa yang dibeli sama dengan nilai barang atau jasa yang dijual pada suatu periode tertentu. Nah, Irving Fisher itu mengajukan rumus yang lazim disebut Fisher Equation sebagai berikut. Nah, berikut keterangannya yaitu MV sama dengan PT. Nah, adapun keterangannya, yang pertama M itu merupakan jumlah uang yang beredar. Nah, V merupakan kecepatan peredarannya, dan P tingkat harga, dan T jumlah transaksi. Nah, oke, selanjutnya. Teori ini memberikan inspirasi betapa pentingnya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, pengendalian jumlah uang yang beredar bertujuan untuk menjamin pertumbuhan output, stabilitas harga, dan full employment. Nah, ini menurut Hartono tahun 2006 di dalam bukunya di halaman 306. Nah, makin banyak perekonomian berproduksi, kian banyak barang dibeli dan dijual, nilai uang dari transaksi sebanding dengan nilai uang dari output. Nah, output dari perekonomian adalah pendapatan. Nah, dilihat dari sisi produksinya, maka pendapatan perekonomian adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dapat dihasilkan. Nah, jumlah ini disebut sebagai produk domestik bruto real atau PDB real atau gross domestic product real atau GDP real. Nah, nilai PDB yang dihitung pada suatu tingkat harga konstan disebut PDB nominal. Nah, perbandingan antara PDB nominal dan PDB real disebut deflator PDB. Nah, langsung saja yang selanjutnya yaitu menurut Mankiw tahun 2007 di dalam bukunya halaman 85. Nah, teori kuantitas uang ini memberikan penjelasan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar. Nah, teori kuantitas uang menyatakan bahwa tingkat harga sebanding dengan jumlah uang yang beredar. Nah, karena inflasi merupakan perubahan presentasi tingkat harga, maka teori kuantitas uang juga merupakan teori inflasi. Nah, jadi hampir sama tentang teori kuantitas uang dengan teori inflasi. Nah, dalam mengaitkan teori kuantitas uang, fenomena inflasi, dan perang bank sentral, menurut Mankiw tahun 2007 halaman 85 menulis, jadi teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Nah, jika bank sentral itu mempertahankan jumlah uang yang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Nah, jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Nah, kaitan antara teori kuantitas uang dan inflasi juga ditegaskan oleh Milton Friedman. Nah, ia pernah menerima Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 1976. Menurutnya, inflasi selalu dan dimanapun merupakan fenomena moneter. Nah, teori kuantitas uang mengarahkan siapapun untuk sepakat bahwa pertumbuhan jumlah uang adalah determinan penting dalam tingkat inflasi. Nah, itu juga menurut Mankiw tahun 2007 halaman 86 di dalam bukunya. Nah, teori kuantitas uang merupakan teori penting dalam makroekonomi.
Menurut Bank Indonesia atau BI, perkembangan makroekonomi suatu negara ditunjukkan oleh 4 indikator utama, yaitu PDB per kapita, tingkat harga, laju peredaran uang, dan suku bunga Bank Indonesia. Nah, selanjutnya, dari persamaan Irving Fisher tadi atau teori kuantitas uang, persamaan ini kemudian dikiaskan dengan persamaan gas ideal, yang dimana gas ideal adalah gas hipotesis atau gas khayalan yang model molekulernya mengikuti asumsi tertentu. Nah, adapun terkait dengan gas ideal pertama, gas ideal merupakan gas yang terdiri dari partikel-partikel yang dinamakan molekul-molekul. Nah, yang kedua, molekul-molekul bergerak secara acak dan menuruti hukum-hukum gerak Newton. Nah, yang ketiga, jumlah seluruh adalah besar. Yang keempat, volume molekul-molekul adalah pecahan kecil yang dapat diabaikan dari volume yang ditempati oleh gas tersebut. Dan yang kelima, tidak ada gaya-gaya yang cukup besar yang bereaksi pada molekul-molekul kecuali selama tumbukan. Dan yang keenam, tumbukan-tumbukan adalah elastik dan tumbukan-tumbukan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu merupakan asumsi-asumsi dari gas ideal. Nah, oke, selanjutnya jadi sejumlah uang yang beredar di suatu negara dengan sifat daya belinya yang analog dan gas bervolume V dengan sifat tekanannya, barang dan jasa yang dihasilkan, yakni PDB analog dan sifat intrinsik gas yang lain yaitu suhu T dalam analogi ini. Jumlah uang yang bersesuaian dengan volume gas. Kekuatan uang yakni daya belinya bersesuaian dengan tekanan gas. Nah, sementara PDB yang merupakan cara pandang makro terhadap produksi barang dan jasa tiap individu bersesuaian dengan suhu yang juga merupakan cara pandang makro terhadap aktivitas kinetik molekul-molekul dari gas. Nah, jadi penjelasannya, persamaan moneter dari gas ideal memiliki makna bahwa stok uang setara dengan jumlah barang. Nah, ini berbeda dengan konsep teori kuantitas uang Fisher yang menyatakan bahwa konsep uang merupakan aliran. Nah, jadi persamaan moneter gas ideal sejatinya juga menyatakan bahwa uang merupakan aliran. Nah, suatu saat ia dapat menjadi alat tukar dan pada saat yang lain ia menjadi barang. Nah, sebagai konsep gas ideal sebagai zat alir yang mudah mengalir ke ruang yang mana saja. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.